bahasa gaul anak zaman sekarang yang viral di 2021, masih dipakai di 2022. Tren bahasa gaul selalu berganti setiap tahunnya. Biasanya bahasa gaul ini muncul di media sosial dan digunakan oleh anak-anak muda. Lalu, apa saja bahasa gaul anak zaman sekarang 2021 yang masih dipakai di 2022? Media sosial bukan hanya digunakan sebagai sarana komunikasi. Banyak istilah yang muncul dan menjadi populer karena sering digunakan oleh anak-anak muda di media sosial. Istilah populer atau yang biasa disebut bahasa gaul ini kerap membingungkan. Meskipun beberapa bahasa gaul ini berasal dari bahasa Inggris, namun ada saja kata yang sulit untuk dimengerti. Banyak pengguna media sosial penasaran tentang arti bahasa gaul yang biasa digunakan netizen lainnya, biar kamu paham dan nggak dianggap ketinggalan zaman. Yuk ketahui bahasa gaul anak zaman sekarang 2021. Berikut ini bahasa gaul anak zaman sekarang yang viral di 2021 dan hingga kini masih dipakai. 1. Ngap. Ngap merupakan panggilan yang biasanya ditujukan kepada seorang pria. Arti lebih gampang dari ngap adalah bang. 2. Bu. Merupakan salah satu bahasa gaul anak zaman sekarang 2021 yang sering diucapkan. Bu sebenarnya merupakan singkatan butuh uang. 3. Ghosting. Ghosting melibatkan hubungan asmara. Artinya ditinggal tanpa adanya alasan yang jelas. Ghosting merupakan bahasa gaul anak zaman sekarang 2022 yang digunakan ketika patah hati karena ditinggal tanpa alasan. 4. Hiyung. Di Twitter, hiyung jadi kata yang sering sekali digunakan. Hiyung sebenarnya merupakan bahasa Korea yang artinya kakak laki-laki, jika yang memanggil laki-laki juga. 5. Spill. Bahasa gaul anak zaman sekarang 2022 yang sering digunakan adalah spill. Ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya menumpahkan. Namun jika ditafsirkan, spill merupakan istilah untuk mengungkapkan atau menceritakan rahasia sampai aib seseorang. 6. Sabi. Dalam bahasa gaul, sabi digunakan dalam chatting baik di Instagram, Twitter maupun TikTok. Arti sabi sendiri adalah sanggup, bisa, atau mampu. 7. Pargoy. Pargoy adalah bahasa gaul anak zaman sekarang 2022 yang digunakan oleh anak-anak TikTok. Pargoy merupakan singkatan dari party goyang. Artinya, jika ada lagu DJ remix mereka bergoyang bersama. 8. TBL. TBL, populer diucapkan di kalangan anak muda zaman sekarang. TBL adalah singkatan dari takut banget loh, yang artinya mengungkapkan rasa ketakutan. 9. Insecure. Insecure berasal dari bahasa Inggris. Kata insecure sendiri merupakan sebuah ekspresi yang merasa rendah diri atau ada kekurangan dalam dirinya. 10. Gelai. Bahasa gaul anak zaman sekarang 2021 lainnya adalah gelai. Arti dari kata ini sebenarnya merupakan pelesetan dari kata gak like, yang maknanya tidak menyukai sesuatu. 11. Jamet. Kaum milenial seringkali menggunakan kata jamet di 2022. Meskipun sudah ada sejak lama. Jamet awalnya adalah singkatan dari jajal metal, biasanya digunakan untuk orang-orang yang dianggap berpenampilan seperti personil band metal. Baik pakaian, aksesori, maupun riasan yang digunakan sama sekali tidak memberikan kesan keren. Jamet diartikan sebagai norak. Jika dulu dikenal sebagai alay, kini menjadi jamet. 12. SBL. SBL merupakan singkatan dari sebel banget loh. Kata ini pertama kali dipopulerkan oleh
anak-anak TikTok. 13. Anges, anxiety, jadi salah satu bahasa gaul anak zaman sekarang 2021. Berasal dari bahasa Inggris, anxiety digunakan ketika seseorang merasa cemas, takut yang berlebihan akan suatu hal. 14. Bun. Kata bun jadi bahasa gaul yang sering digunakan di media sosial. Bun merupakan singkatan dari kata bunda. 15. Gemoy. Gemoy adalah pelesetan dari kata gemas. Bahasa gaul anak zaman sekarang 2022 ini kerap diucapkan ketika melihat sesuatu yang lucu dan menggemaskan. 16. NBL. NBL merupakan singkatan dari ngakak banget loh. Biasanya ditulis jika ada seseorang mengirimkan postingan yang lucu dan membuat tertawa. 17. Ngoke. Kata ngoke merupakan bahasa gaul anak zaman sekarang 2022 yang artinya oke. 18. Pap. Pap merupakan singkatan dari post a picture. Kata ini biasa digunakan ketika seseorang meminta sebuah foto. 19. HBL. HBL merupakan singkatan dari halu banget loh. Halu sendiri merupakan kata yang berarti halusinasi atau sesuatu yang tidak nyata. 20. Plus 62. Plus 62 adalah kode telepon yang digunakan Indonesia di dunia. Plus 62 biasanya digunakan oleh netizen di media sosial untuk merujuk pada orang-orang yang ada di negara Indonesia. 21. OOT. Bahasa gaul OOT merupakan singkatan dari out of topic. Biasanya digunakan ketika seseorang mengutarakan sesuatu di luar topik yang tengah dibicarakan. 22. LBH. LBH merupakan singkatan dari love banget loh. Ditujukan sebagai ungkapan perasaan saat seseorang menyukai sesuatu. 23. Nego no Afgan. Nego no Afgan biasanya digunakan oleh seseorang yang sedang berjualan. Artinya harga barang tersebut boleh ditawar, tapi tidak boleh sadis. 24. AFK. AFK adalah singkatan dari away from keyboard. Biasanya digunakan oleh gamer yang menghilang begitu saja. 25. KBL. KBL merupakan singkatan dari kasian banget loh. Selain itu ada juga bahasa gaul anak zaman sekarang 2022 lainnya seperti KDL singkatan dari kasian deh lo dan CBL merupakan singkatan dari capek banget loh. 26. Vlog. Saat mengunggah sesuatu, pengguna Twitter seringkali mengharapkan balasan atau tanggapan dari pengguna lain. Istilah vlog yang digunakan pengguna Twitter berarti gagal. Dalam artian, saat tweet tersebut sepi dari tanggapan maka termasuk vlog. 27. Bahasa gaul anak zaman sekarang 2022, GA. GA adalah singkatan dari giveaway. Aksi berbagi kepada sesama pengguna media sosial biasanya dengan syarat-syarat tertentu. 28. DOM. DOM merupakan kependekan dari domisili. Biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat tinggal seseorang. 29. Skopatumana. Merupakan istilah yang tren beberapa waktu lalu untuk menanyakan apa yang kamu pikirkan mengenai suatu topik. 30. Moods. Moods artinya merupakan kata lain dari mutual, dan berarti dua akun yang saling mengikuti satu sama lain. Bahasa gaul ini populer di media sosial Twitter. 31. Salty. Saat mengunggah sesuatu, pengguna media sosial berharap netizen lain tidak memberi kritik yang menjatuhkan. Istilah salty berarti garam dalam bahasa Inggris, dapat berarti kesal atau nyinyir. 32. Sambat. Sambat banyak digunakan di media sosial.
Bahasa gaul sambat berasal dari bahasa Jawa dan berarti mengeluh. 33. RL. RL merupakan singkatan dari kata real life yang berarti kehidupan nyata. Istilah ini kerap digunakan oleh pengguna Twitter saat membandingkan perilaku seseorang di kehidupan nyata dan sosial media. 34. AU. AU artinya alternate universe. Ketika sebuah cerita dibuat dengan dimensi yang berbeda dari yang seharusnya, misalnya saat saja para personel BTS digambarkan hidup di Indonesia. AU banyak dibagikan di Twitter. 35. Misuh. Misuh merupakan kata dari bahasa Jawa yang berarti berkata kasar. Pengguna Twitter kerap menggunakan istilah ini untuk orang yang sering marah-marah lewat tweetnya. 36. Klingi. Secara umum istilah klingi digunakan untuk orang yang selalu menempel dan bergantung kepada orang lain. Sifat ini digunakan untuk menyebut sikap kekanak-kanakan atau manja. Kata klingi ini biasanya dianggap lucu atau imut. Namun, jika sudah keterlaluan maka istilah klingi ini bersifat negatif. Karena setiap orang pasti membutuhkan ruang dan privasi masing-masing. Misalnya, mereka klingi banget, mirip perangko. 37. Kringe. Kringe biasanya digunakan untuk mengekspresikan ungkapan malu atau jijik hingga meringis. Untuk itu ungkapan ini kadang berkonotasi negatif atau sesuatu yang menyebalkan. Contohnya, cewek yang pura-pura bodoh itu bukan imut, tapi kringe banget. Untuk kringgi, atau kringe worthy, tambahkan saja kata membuat di depannya. Misal, ganggu banget, bikin kringgi. 38. Salty. Secara harfiah, salty berarti rasa asin, tetapi dalam bahasa slang berubah menjadi bermakna geram. Salty biasanya digunakan ketika ada yang tersinggung dalam perdebatan. Contohnya, kan sudah jelas, jangan salty dong. Atau bisa juga bergeser makna menjadi dicela, disindir, atau dihakimi. Misal, aku ingin bertanya, tapi no salty ya. 39. Drop. Kata drop ini secara harfiah dalam bahasa Inggris berarti jatuhkan. Dalam media sosial, drop ini digunakan untuk meminta sesuatu dari warganet, biasanya link atau foto. Tapi terkadang, drop ini bisa menunjukkan perasaan yang sudah tidak semangat lagi. Misal, ini yang bikin semangat ngedrop. 40. Cancel. Secara harfiah, cancel berarti batal. Namun, dalam bahasa gaul maknanya berubah untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap pihak tertentu. Jadi lebih bermakna seperti boykot. Contohnya, bercandanya nggak lucu, komika ini cancel banget. 41. Wedit. Ini adalah kependekan dari What Do You Think? Wedit biasanya digunakan seseorang untuk meminta pendapat. Misalnya, aku bikin ini, with. 42. Circle. Circle. Circle dalam bahasa Inggris yaitu lingkaran. Tetapi dalam bahasa slang, circle bermakna menjadi lingkungan seperti kelompok, komunitas, geng, atau lingkaran pertemanan khusus. Circle ini biasanya memiliki lingkup yang sempit, jadi mirip seperti lingkaran pergaulan yang dekat dan tertutup. Sehingga berbeda dengan kelompok komunitas atau organisasi umum. Kadang pun warganet menulis circle dengan circle sesuai cara membacanya. Contoh, kangen banget sama circle di kampus. Sudah bosan dengan kuliah online. 43. POV. Sederhananya POV biasanya dijadikan warganet untuk menuliskan kalimat pengandaian untuk situasi tertentu. Ilustrasi, arti kata POV yang banyak digunakan di media sosial dan jadi judul lagu Ariana Grande.
Biasanya POV akan disertai titik dua, baru kemudian ditulis konteksnya. Karena bersifat meme, tak jarang warganet menggunakan foto untuk memperjelas situasinya. Misalnya, ada dua foto yang diunggah, yakni foto idola dan telapak tangan dipenuhi glitter emas. Kemudian ada kalimat POV, "You touch your idol." Yang dimaksud adalah jika kamu menyentuh idolamu, maka telapak tanganmu akan menjadi berharga seperti dipenuhi butiran emas. Jadi seolah-olah kamulah yang merasakan situasi itu. Untuk diketahui, POV juga merupakan salah satu judul lagu yang dipopulerkan Ariana Grande. 44. Membagongkan. Kata dasarnya adalah bagong, kemudian ditambah imbuhan mem dan kan sehingga menjadi kata sifat. Membagongkan biasanya menjadi pengganti dari mengejutkan atau menyusahkan atau membingungkan. Contohnya, soalnya membagongkan, kisi-kisi ujian nggak berguna. 45. Meleyot, MLYT. Meleyot digunakan untuk mendefinisikan keadaan perasaan yang meleleh terhadap seseorang. Biasanya dipakai untuk ungkapan terpesona karena jatuh cinta. Misalnya, "Duh dia cakep banget, meleyot." 46. Ngebadut. Berasal dari kata badut yang biasanya ditulis badut. Kata ini merupakan jenis kata sindiran yang banyak dipakai di media sosial. Namun ada pula yang bermakna lucu karena menyadari kebodohannya sendiri. Dipakai untuk kata ekspresif. Ketika sudah memperjuangin seseorang tapi ternyata rupanya hasilnya tak sesuai ekspektasi. Misal, udah lama berjuang, ternyata cuman jagain jodoh orang. Selama ini ngebadu. 47. Bengek. Kata bengek adalah pengganti dari sesak nafas. Namun, bengek biasanya lebih menuju ke arah yang membuat orang tertawa terbahak-bahak. Contohnya, video ini lucu banget, bengek. Nah, itu tadi istilah-istilah bahasa gaul 2022 yang menjadi populer di kalangan milenial. Selamat mempraktekkan ya sob.